Di kalangan masyarakat Jawa Timur, khususnya para santri, ada dua jenis ilmu yang sangat dihormati. Pertama adalah ilmu kasbi, ilmu yang didapat melalui proses belajar, menghafal kitab, mengaji sorogan, dan diskusi logis di pesantren. Kedua adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah ke dalam hati hamba-Nya, yang terpilih tanpa proses belajar formal, sebuah kearifan yang menembus batas teks dan logika. K.H. Ali Masud atau Mbah Od adalah representasi nyata dari jenis kedua. Beliau tidak pernah terlihat menenteng kitab tebal atau berdebat masalah khilafiyah, perbedaan pendapat fikih di podium. Namun, hal ini justru memancing rasa penasaran, bahkan keraguan dari sebagian ulama ahli syariat ahli hukum Islam yang belum mengenalnya secara mendalam. Salah satunya adalah Kiai Burhan, nama samaran, seorang ulama fikih yang sangat alim dari sebuah pesantren besar di luar Sidoarjo. Kiai Burhan adalah tipe ulama intelektual. Baginya, kebenaran harus memiliki referensi kitab ibarah, harus ada dalil nas, dan harus masuk akal. Ia sering mendengar cerita tentang Gus Od yang katanya wali, tapi tingkahnya seperti orang yang tidak waras. Bagaimana mungkin seseorang disebut wali jika syariat zahirnya saja kulihat sering tidak lazim? Jangan-jangan masyarakat ini tertipu oleh dukun berkedok kiai. Gumam Kiai Burhan dalam hati. Didorong oleh rasa penasaran dan niat untuk meluruskan jika ada yang salah, Kiai Burhan memutuskan untuk bertamu sowan ke Pagerwojo. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Di dalam tas kulitnya, ia membawa sebuah kitab kuning yang sangat tebal dan rumit, Fathul Mu'in, atau sejenisnya, yang membahas masalah-masalah pelik dalam hukum Islam. Ia berniat menguji Mbah Hud dengan sebuah pertanyaan, hukum yang sangat sulit, yang selama ini menjadi perdebatan para ulama. Sesampainya di Pagerwojo, suasana sangat sederhana. Mbah Ode sedang duduk di teras rumahnya, mengenakan kaos singlet andalannya, dan sarung yang dilipat agak tinggi. Beliau sedang asyik memberi makan ayam-ayamnya. "Assalamualaikum," sapa Kiai Burhan, dengan nada sopan, namun penuh selidik. "Waalaikumsalam. Ada tamu jauh, ada ahli kitab datang," jawab Mbah Ud tanpa menoleh. Masih sibuk menabur jagung ke tanah. Deg hati Kiai Burhan berdesir. Ahli kitab. Mbah Od sudah tahu, tapi Kiai Burhan menepis perasaan itu. Ia duduk di tikar pandan yang digelar di teras. Setelah berbasa-basi sebentar, Kiai Burhan mulai melancarkan serangan intelektualnya. "Begini Gus, saya ini ada kemuskilan, kebingungan masalah hukum. Di kitab ini," Kiai Burhan merogoh tasnya, hendak mengeluarkan kitab tebal itu. "Ada pembahasan tentang najis yang dimaafkan dalam kondisi tertentu. Saya ingin tahu pendapat panjenengan Anda." Kiai Burhan sengaja memilih bab yang sangat rumit, di mana ulama mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Ia ingin melihat apakah Mbah Od akan menjawab dengan ngawur atau diam 1000 bahasa. Mbah Ode tiba-tiba tertawa, terkekeh. Ia meletakkan wadah pakan ayamnya, lalu menatap Kiai Burhan dengan sorot mata yang jenaka, namun menelanjangi jiwa. "Burhan, Burhan," panggil Mbah Od akrab. Padahal mereka baru pertama kali bertemu. "Kamu itu jauh-jauh ke sini, bawa kitab tebal. Punggungmu apa tidak pegal? Padahal, jawabanmu itu sudah ada di halaman 143. Baris keempat dari bawah. Di paragraf yang kamu tandai dengan tinta merah kemarin malam." Kiai Burhan terlonjak kaget. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot keluar. Ia gemetar membuka tasnya, mengeluarkan kitab itu, dan buru-buru membuka halaman yang disebutkan Mbah Od. Halaman ke-143, matanya menelusuri baris demi baris. Baris keempat dari bawah. Di sana, memang terdapat sebuah ibarah teks yang menjelaskan solusi dari masalah yang ia tanyakan. Dan yang lebih mengerikan, di pinggir teks itu, memang ada coretan tinta merah kecil yang ia buat sendiri semalam, saat mutalaah belajar di kamarnya, yang tertutup rapat. Tidak ada CCTV, tidak ada mata-mata, dan jarak antara pesantren Kiai Burhan dengan rumah Mbah Ud 20-an kilometer. Bagaimana Mbah Ud bisa tahu nomor halaman, posisi baris, hingga warna tinta yang ia gunakan? Kiai Burhan menutup kitab itu dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Runtuh sudah kesombongan intelektualnya. Ia sadar, ia sedang berhadapan dengan seseorang yang membaca bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati basyirah
yang tersambung langsung ke Lauhul Mahfud. Mbah Od kembali terkekeh santai. Ilmu itu jangan cuma di kertas, Burhan. Ilmu itu di sini. Mbah Od menunjuk dadanya. Dan di sini, ia menunjuk ke langit. Kalau cuma hafal teks, tapi hati masih sombong, mau ngetes orang tua, ya percuma. Ilmunya tidak jadi cahaya, malah jadi hijab penghalang. Kiai Burhan seketika merosot dari duduknya. Ia bersimpuh mencium lutut Mbah Ud sambil menangis terseduh-seduh. Ampun Gus, ampun, saya bodoh, saya sombong. Mbah Odi menepuk-nepuk punggung ulama besar itu, layaknya seorang ayah menenangkan anaknya. Sudah, jangan menangis. Kitabmu itu bagus. Ajarkan ke santri. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan pernah merasa paling pintar. Sejak hari itu, Kiai Burhan menjadi salah satu pengagum berat Mbah Ud. Ia sering menceritakan kisah ini kepada santri-santrinya sebagai pelajaran tentang adab, bahwa logika rasional tidak akan pernah mampu mengukur kedalaman samudra kewalian.